Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa qala aidan innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lam tabur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bi lam tadillu abada, kitabullah wa sunnata rasulih. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Jabar yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Jabar yang kita cintai ini dalam rangka memperingati nuzulul Quran. Semoga ini menjadi nilai tambah bagi kita. Saum kita lebih berkualitas, lebih berbobot, dan tentunya kita akan lebih cinta kepada Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian, salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran turun kepada Kanjeng Nabi melalui perantara malaikat Jibril, tentu itu memakan waktu yang cukup panjang. Disebutkan kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi Al-Quran turun sebagai jawaban atau respon terhadap permasalahan yang dihadapi Kanjeng Nabi pada saat itu. Jadi kalau ada sahabat yang bertanya tentang sesuatu kepada Kanjeng Nabi tidak langsung menjawab sebelum mendapatkan wahyu. Jadi menunggu wahyu dari Allah baru Kanjeng Nabi menjawab. Misalnya ada seorang yang bertanya tentang haid, bertanya tentang ruh, Nabi tidak langsung menjawab tapi menunggu wahyu dari Allah. Makanya ada dalam Al-Quran disebut dengan sababun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, yang jelas Al-Quran sudah turun, Al-Quran sudah berada di tengah-tengah kita. Namun tentunya sikap manusia terhadap Al-Quran itu bermacam-macam. Tadi dibacakan oleh Qori, ada yang zalim oleh nafsu, ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Dia mengingkari, tidak mengimani, bahkan melupakan Al-Quran. Ada juga sekelompok orang yang muqtasir, artinya setengah-setengah. Jadi kalau kira-kira ada ayat-ayat yang menguntungkan dia terima, kalau tidak dia ingkari. Tapi ada juga yang sabiqun bil khairat, artinya menerima sami'na wa ata'na. Nah, tentunya kita ingin menjadi orang yang sabiqun bil khairat, mau menerima kehadiran Al-Quran, mengimani sami'na wa ata'na. Dan bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran itu tentu harus menjadi pegangan bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita sebagai hudan. Bapak dan Ibu sekalian,
Dalam Al-Quran surah Fatir surah ke-35 ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran, wa aqamus shalah, dan menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan dari sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik dengan diam-diam ataupun dengan terang-terangan, yarjuna tijaratan lam tabur, maka mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tiada pernah merugi. Jadi di sini Allah menginformasikan kepada kita agar perniagaan kita, aktivitas kita, kegiatan kita jauh dari kerugian. Setidak-tidaknya kita mengamalkan 3 perintah ini. Yang pertama adalah tilawah Al-Quran, yang kedua menegakkan sholat, yang ketiga berinfak. Nah, di bulan Ramadan inilah 3 amal tersebut akan kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Yang pertama adalah innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran. Nah, makna yatluna, Bapak dan Ibu sekalian, setidak-tidaknya ada 6 makna di situ. Yang pertama yatluna di situ berarti yaqra'una, membaca. Nah, ini momen yang tepat di bulan Ramadan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu akan mendapatkan kebaikan di dunia, lalu nanti pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat. Artinya Al-Quran akan datang menjadi syafaat, dan surga pun rindu kepada orang yang gemar membaca Al-Quran. Makanya Nabi selalu menganjurkan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an ashabi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan datang menjadi syafaat, menjadi penolong bagi siapa? Bagi sahabat-sahabatnya. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran, terangi rumah-rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak menyatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim saja sudah 3 huruf kali 10, 30 kebaikan. Apalagi kalau kita membaca Al-Qurannya one day one juz, 1 hari 1 juz. Satu saat Rasulullah ditanya oleh sahabat, Ayul amali ahabillallah fil Islam, amal apa yang paling dicintai Allah dalam Islam? Salah satu jawaban Rasulullah adalah al-hal wal murtahal. Apa itu ya Rasul? Al-hal wal murtahal, engkau membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, kemudian kau mengulanginya lagi. Setidak-tidaknya kau khatamkan Al-Quran dalam sebulan 1 kali. Artinya kalau sebulan 1 kali berarti 1 hari 1 juz. Jadi program Odoj itu bukan program anak-anak muda sekarang, itu program Rasulullah. Dan bahkan bagi orang yang gemar membaca Al-Quran, surga pun rindu. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin, surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Siapa saja yang dirindukan surga itu? Talil Quran, yang pertama orang yang gemar membaca Al-Quran. Wa hafizul lisan, yang kedua yang menjaga lisan. Wa mut'imil ji'an, yang ketiga yang selalu memberikan makanan kepada orang yang lapar. Wa shaimina fi Ramadan, dan yang keempat orang yang saum di bulan Ramadan. Maka dari itu mari kita berupaya untuk terus menjadi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dalam keseharian kita. Karena di dunia saja kita sudah mendapatkan berbagai kebaikan. Bahkan jangankan membaca, baru mendengarkan saja, la'allakum turhamun, pasti kita akan mendapatkan rahmat. Kebaikan apa? Kira-kira banyak bentuk-bentuk kebaikan dari Allah untuk kita. Boleh jadi panjang umur, sehat walafiat, luaskan rezeki, keluarga sakinah mawaddah warahmah, punya anak, mantu, cucu soleh dan solihah,
pikiran jernih, hati tenang, tidur nyenyak, makan nikmat, uang banyak di bank, rumah menjulang, mobil tak terbilang, punya suami penyayang, anak rajin sembahyang, pulang ke rumah permadani terbentang, makanan terhidang dengan udang rendang, ditambah pempek Palembang. Bapak uangnya berlipat-lipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, punya anak rajin sholat, punya istri cantik menikah. Apalagi jumlahnya hiji. Ya. Kenapa Pak, Ibu, saya tekankan ini masalah sangat banyak. Orang mengaku muslim tapi mereka tidak mau membaca Al-Quran. Dan ingat, membaca Al-Quran itu sekalipun kita belum paham, belum mengerti isinya, itu tetap menjadi nilai ibadah, kata Nabi. Beda dengan kita membaca buku-buku berbahasa asing. Ketika tidak mengerti itu sama saja dengan monyet ngagulung kalapa. Tapi kalau membaca Al-Quran sekalipun kita belum mengerti, tetap menjadi nilai pahala, nilai ibadah. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, kalau bacaan kita benar, seperti tadi Ustaz Jajang membacanya dengan fasih, makharijul hurufnya benar, sifatul hurufnya benar, tajwidnya benar, itu akan bersama-sama dengan para malaikat. Tapi kalau kita mungkin masih belajar, bacanya masih uga-uga, masih terbata-bata, itu tetap dapat pahala. Jadi walaupun Bapak dan Ibu masih ikut genap, naik dapat pahala. Itu karena mau belajar. Kenapa saya dorong ini semuanya? Agar kita gemar membaca Al-Quran. Masalahnya hari ini banyak orang yang sedikit sekali membaca Al-Quran. Ibu saya ingin tanya, Bu, Ibu lebih banyak buka Quran atau buka HP? Lihat Pak, pagi-pagi lagi nyapu udah megang HP, makanya nyapunya ngeber. Lagi bikin nasi goreng udah nyohap, makanya nasi gorengnya tut. Suami ngajak ngobrol nyohap, Ustadz lagi ceramah nyohap. Jam 10 malam orang lain sudah tidur, masih pegang HP update status home alone. Jam 12 malam sepi, sunyi, butuh kehangatan. Itu mah jeritan para janda. Ya Bapak Ibu. Ya kalau tidak Bapak dan Ibu sekalian, sekarang orang lebih banyak gemar menyanyi daripada baca Quran. Soalnya Bapak lihat, Ibu lihat saksikan hari ini, kalau pagi-pagi olahraga senam, pasti diringi dengan nyanyi. Ini tuh mau senam, mau joget, mau senam tapi lagunya domba kuring. Janda yang mana? Janda yang mana? Coba. Jadi artinya apa Bapak dan Ibu sekalian? Makanya mari kita berupaya, diri kita, keluarga kita, bahkan ke depan Bapak Ibu kita punya program tadarusan itu bukan di masjid bersama-sama dengan yang lain, tapi dengan keluarga. Subhanallah, Bapak dan Ibu dengan anak-anak baca Quran bersama, saling memperhatikan. Minimal Bapak dengan Ibu berdua saling berhadapan. Kata Bapak sok Mama baca, Ibu baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu oleh Bapak dibenerin, Mah, jangan terlalu panjang. Itu bukan mad wajib mutasil tapi mad tabi'i, kalau berhenti mata ditulis sukun. Ibu sejak menikah sampai tadi malam pernah nggak dibenerin tajwid sama suami? Non wayatu di imah. Ini di rumah kita betul-betul ramai dengan bacaan Quran. Yang kedua, makna yaksuna di sini adalah yang fahamu memahami Al-Quran, kita tingkatkan. Ini sebagai bukti cinta kita kepada Al-Quran. Setelah membaca kita memahami. Nah Bapak dan Ibu, kalau memahami Al-Quran, maaf jangan sendiri-sendiri. Tidak cukup kita memahami Al-Quran dengan Quran terjemah, itu belum komprehensif, belum mewakili.
Ini mesti ada orang yang lebih alim, yang lebih pandai, yang lebih tahu. Kenapa? Agar kita tidak salah paham. Sebab kalau sudah salah paham, khawatir nanti menghasilkan paham yang salah. Contoh, dalam Al-Quran disebutkan tadi, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib mengganti saumnya selama hari-hari yang kemarin batal itu di hari yang lain. Di situ belum dijelaskan kan dalam Quran terjemah itu sakitnya sakit apa, perjalanan dari mana ke mana. Akibatnya banyak orang yang hari ini jual buka. Ketika ditanya kenapa Pak buka, arah-arah gatal-gatal. Perjalanan dari Gede Bage ke alun-alun Bandung buka karena lagi safar perjalanan. Makanya Bapak dan Ibu hari ini di negara kita banyak paham-paham yang nyeleneh. Ini akibat salah memahami Al-Quran. Ada yang ngaku malaikat Jibril, Bapak Ibu pernah mendengar kan? Dia Eden, yang ngaku Nabi Ahmad Musadik. Ada yang ngaku Nabi di Garut Selatan. Oh banyaklah di situ. Nah termasuk aliran yang harus kita waspadai sekarang adalah sekularisme. Jadi sekularisme itu memisahkan kehidupan agama dan dunia. Jadi mereka punya anggapan bahwa agama itu cukup di masjid, agama itu cukup di pesantren, di madrasah. Di luar itu tidak usah pakai agama. Makanya kita lihat di pasar-pasar masih banyak orang yang dagang, yang jualan mengurangi timbangan dan takaran. Ketika kita tegur, maaf Bapak Ibu, tidak boleh mengurangi timbangan dan takaran, itu haram. Apa jawabnya? Ustaz, jangan bawa-bawa agama ke pasar kan. Agama mah di masjid Maaf Bapak Ibu, saya sering jogging ke lapangan Tegalega ya kalau hari Sabtu dan Minggu. Suka lihat ibu-ibu yang lagi senam mengira lucu. Anu ngorak mana. Saya juga tegur ibu walaupun lagi senam tutup aurat. Apa aja nggak Ustaz, ini teh Tegalega. Aku teh lagi senam Ustaz, aku kalau ngaji di Al-Jabar mau pakai jilbab. Terus Ustaz mau ngapain kesini? Hanya mau olahraga. Di masyarakat banyak yang membagikan warisan untuk anak-anaknya sama. Padahal anak laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ketika kita tegur jangan bawa-bawa agama. Nah, Bapak dan Ibu, banyak orang yang seperti jangan bawa-bawa agama. Nanti kalau Bapak Ibu melihat tetangga atau siapapun yang nyebut jangan bawa-bawa agama, kalau dia meninggal nanti cirian, Pak. Kalau keluarga minta dimandiin, dikafani, disolatin, dikuburin, jawab mati jangan bawa-bawa agama. Orang yang begitu malu kan dikaji daru. Ini artinya apa? Bahwa kita hidup ini harus pakai agama. Dukhul fisil bikafar, masuklah ke dalam Islam secara kapasitas dan totalitas. Banyak orang hari ini mengaku Islam, tapi ternyata tidak menggunakan syariat Islam yang benar. Wa ahlul bai'i wa haramul riba, Allah menghalalkan jual beli dan menaikkan riba. Tapi banyak masyarakatnya yang menyembuh bang emo. Biasanya ikut Selasa dan Kamis bayar nanti. Udah mau pinjam ke bang emo, ke pinjol dipakai main slot. Ya. Makanya kita berupaya. Nah kalau untuk memahami Al-Quran ini kita hadir ke majelis taklim, ke pengajian-pengajian. Yang ketiga, makna yatsuna di situ adalah mengkaji. Nah ini lebih tinggi lagi tingkatannya. Jadi kalau kajian itu mensinergikan Al-Quran dengan ilmu-ilmu yang lain. Katakan misalnya Al-Quran dengan pendidikan, hadirkan pakar pendidikan. Al-Quran dengan kesehatan, hadirkan para dokter. Al-Quran dengan teknologi, hadirkan para insinyur. Agar lebih mantap pemahaman kita terhadap Al-Quran. Jadi disinergikan dengan ilmu yang lain. Lalu yang keempat, yahfadzuna menghafal. Kalau kita memang tidak hafal, setidak-tidaknya anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita dorong untuk menghafal Al-Quran. Bapak Ibu tidak hafal 30 juz, ya minimal juz 30. Kita dorong.
Lalu yang kelimanya adalah mensyiarkan Al-Quran. Nah, kalau mensyiarkan ini mendakwahkan, menyampaikan Al-Quran kepada umat, termasuk melaksanakan musabaqah tilawatil Quran, itu merupakan salah satu bentuk syiar Al-Quran, agar Al-Quran lebih diketahui, dikenal oleh masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita berupaya mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, disinilah letaknya kita penting bagaimana mengamalkan Al-Quran. Kita sudah tahu Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Kita kalau beli mobil, beli kendaraan pasti ada buku petunjuknya. Bagaimana supaya kita mengendarai mobil itu dengan baik dan benar, maka sesuai dengan buku petunjuk, maka akan selamat. Tapi ketika tidak sesuai, bisa-bisa error. Apalagi kita dalam menjalani kehidupan ini ada aturan mainnya. Tidak bisa kita seenaknya hidup ini. Ada petunjuknya agar kita selamat. Makanya Rasulullah ketika meninggal tidak mewariskan harta, tidak mewariskan tanah, tapi yang beliau wariskan kepada kita, taraktu fikum amrayni, aku wariskan kepada kalian dua pusaka. Ma in tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh kepada dua pusaka tersebut, lan tadillu abada, maka kalian tidak akan pernah sesat selama. Apa dua pusaka itu? Kitab Allah wa sunnah Rasul, Al-Quran dan sunnah Rasul. Dalam surat Toha dari mulai 122 sampai 124 Allah menyatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maksudnya dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka sesungguhnya dia akan menghadapi kehidupan yang sempit, yang sulit, bahkan putus dari rahmat Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkan dia nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu mereka bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Rabb, kenapa aku dikumpulkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu aku bisa melihat. Maka Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, kenapa pula kami sudah mendatangkan ayat-ayat kami kepadamu berupa Al-Quran, fanasitaha, tapi kau melupakannya. Wa kadzalika al-yauma tunsa, maka pada hari ini juga kalian aku lupakan. Bapak dan Ibu sekalian, setidak-tidaknya dalam Al-Quran itu memiliki kandungan yang sangat luar biasa. Dan yang paling dominan adalah Al-Quran banyak membicarakan tentang adab, tentang akhlak. Maka kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjalankan kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasul, bagaimana kita memiliki adab, akhlak yang baik. Ini sebagai benteng pertahanan kita. Kata Imam Syafi'i, sebuah negara ketika kekurangan sumber daya alam dan sumber daya manusia, maka negara itu tidak akan hancur. Tapi kalau sebuah negara sudah tidak ada adab, sudah tidak ada akhlak di dalamnya, hancur negara itu. Jangankan sebuah negara yang besar, sebuah keluarga ketika kekurangan ekonomi tidak akan hancur, tapi kalau dalam keluarga tersebut tidak ada adab, hancur. Makanya diatur dengan sedemikian rupa, seperti adab berbicara. Ini ada begitu detail Allah bagaimana menggunakan lisan kita berbicara. Wa qul qawlan layyina, bicara itu yang lemah lembut, sopan santun, hadap asor. Qawlan sadida, bicara itu yang benar, jangan ada dusta di antara kita. Qawlan tsaqila, yang berbobot. Qawlan baligho, yang jelas. Qawlan maysura, yang mudah dipahami. Qawlan husna, yang indah. Qawlan karima, yang mulia. Qawlan ma'rufa, yang beradab. Jadi tidak ada bicara yang kasar dan kotor. Maaf Bapak dan Ibu, saya tidak pernah mendengar seekor anjing memanggil temannya dengan nama manusia. Asik-asik tidak. Tapi hari ini Masya Allah, manusia manggil temannya dengan nama seekor anjing. Ini gak mana anjing. Anjing minta rokok, anjing yang dipanggil lihat tubuh anjing. Ibu-ibu pada yang meninggal baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau terpeleset jatuh di soledad dijadikan
jarang baca nilai, tapi apa? Anjrit. Makanya ada dua jamaah saya suami istri, suaminya masih di Masjidil Haram, istrinya udah ke hotel, pas mau tidur nggak bisa tidur karena lampu masih nyala. Nungguin suaminya lama, mau nanya ke orang Arab nggak bisa bahasa Arab, mau nyariin tempat matiin lampu nggak tahu di mana. Akhirnya daripada nggak bisa tidur nih kata sama orang Arab, tuan dia mikir apa bahasa Arabnya lampunya? Wah cahaya dan nur, tuan nur. Kata orang Arab, mana nur, nur inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya paluman istri. Nah itu macam inalari orang yang meninggal. Kalau saya tidak bicara yang benar, bunda, kalau bunda ditanya sama suami, mama, uang yang kemarin masih ada enggak, apa jawaban bunda? Ma, katanya besok hari Minggu mama dapat arisan, ya apa jawaban bunda? Tapi kalau bapak bohong sama istri boleh, dalam rangka menyelamatkan keluarga. Contoh ibu teh kan masak sambalnya, nanya sama bapak, Pak gimana sambal bikinan mama enak enggak? Di sini bapak masih cerdas, mesti bijak jawab enak Pak. Bapak jangan menjawab sejujurnya. Kalau bapak menjawab sejujurnya satu kata, istri bapak 7 kata. Pak gimana sambal enak enggak? Kata bapak teh pangset. Satu kata, istrinya, oh gitu bios, anjing apa ngitah aing gitu. Biasa kan ibu dulu kalau masak pepes ayam, pepes tahu, pepes jamur, pepes ikan, pepes oncom. Begitu waktu makan, Pak gimana pepes oncom bikinan mama enak gak? Mama enak bingit, kain bikinnya. Cuman besok mama udah diganti nama aja, jangan pepes oncom. Apa tuh Pak? Pepes uyah. Pak maklum dong, mama kan tidak sempat mencicipi, ini kan lagi saum. Bapak juga makanya ngomong begini, teh memaklumi karena lagi saum. Kalau tidak sedang saum, orang bapak teh ngomong begini, assalamualaikum ya. Kalau kalian bicara yang mudah jangan gila. Maaf kepada ibu kalau ke undangan, ke resepsi udah salaman, doakan pengantin, kasih amplop, makan pulang. Kadang-kadang salaman belum, masih amplop belum, mendoain belum, udah ngomongin pengantin. Kalau enggak ngomongin makanan. Cucu lihat itu pengantin cowoknya mencakap aja masih muda. Mananya kalau pengantin awean tinggal itu. Sudah ada kolot, sudah nama randa, bahaya. Enggak ngomongin pengantin, ngomongin makanan. Cucu lihat saling menibie, sate gajiwe ngeguruntul, goreng mengherang. Terang minang RO. Jauh peto jeruk halus. Kata temannya Ari Cece makan uyuhan. Adab dalam berpakaian ada Pak. Lagi-lagi masih menutup aurat dari mulai pusar sampai lutut. Hati-hati Bapak kalau olahraga lagi jogging, badminton, jangan sampai paha kita kelihatan itu aurat. Apalagi ibu-ibu. Nah akibat tidak memahami, tidak mau mengaji, tidak mau kan. Makanya hampir sulit kita membedakan mana nenek, mana gadis. Bahkan kita juga kadang-kadang prihatin mereka berkunjung ke Al-Jabar, tapi pakaiannya melihat tuh. Nenek kemana? Jogging. Kita ini pakai legging Bapak. Anggar welogor. Makanya kalau lagi senang lagi olahraga kan morosok. Udah nenek-nenek tapi bajunya ararit dan nurutan arah. Kami disebut selebrit. Padahal geus teu katiga katinggalina mata panas teh siga kiciu coba bau am bisa karuna. Dalam berkeluarga ada etikanya bagian suami kepada istri, istri kepada suami. Ini hati-hati Pak. Jangan sampai itu bicara kasar, kotor, nyinggung. Adalah Khalifah Umar bin Khattab. Beliau begitu tegas ketika memimpin perang. Kalau memimpin sholat, beliau jadi imam, ada makmum yang tidak meluruskan safnya, maka cara beliau meluruskan dengan pedang. Tapi begitu di rumah, begitu santun kepada istri. Suatu saat ada sahabat ingin mengadukan istrinya yang cerewet kepada Sayyidina Umar. Begitu sampai di rumah Sayyidina Umar, ternyata istrinya Sayyidina Umar lebih cerewet. Sahabat itu balik lagi lah. Ditanya oleh Sayyidina Umar, ada apa?
ya Amirul Mukminin, tadinya aku ingin mengadukan istriku yang cerewet, tapi ternyata istri Tuhan lebih cerewet. Ya aku malu balik lagi, tapi kenapa Tuhan tidak marah? Apa jawaban Siti Umar? Sahabat, istriku begitu banyak jasa. Istriku yang sudah mengandung anakku selama 9 bulan dalam keadaan susah payah, istriku yang sudah melahirkan anakku antara mati dan hidup, istriku yang sudah menyusui anakku selama 2 tahun, istriku yang sudah memasak makananku, mencuci pakaianku, bahkan istriku yang menjadi hijab, yang menjadi penghalang antara aku dengan api neraka. Bagaimana aku akan zalim kepadanya? Mesti itu yang Bapak pikirkan. Melotot, mereka pemajikan nita. Coba sekarang ini kalau ada kesempatan bicara yang santun, ya. Subhanallah, mama baru 19 hari saum ngomong ditambah gemoy. Ibu kalau dilihatin suami itu liatin lagi apa-apa bisa aja gitu, Bu. Ini mau ditangkap sama suami dengan naon belum. Coba kalau Bapak sekarang menghina istri, Mam, itu dilihat-lihat bibir rasa tambah jeding. Itu teh kaki atau apa kayak bekas dioperasi. Papa bingung lihat organisasi tubuh mama teh makin geje, dari depan dan belakang sama. Apalagi kalau mama lagi tidur terus terang Papa mah liur mama teh kalau nangkar teh kayak buku nangkuk. Kalau nyanyi kayak menjadi payah, apalagi nangkuan sen gitu weh. Ibu kalau digituin sama suami kira-kira sakitnya di mana? Maaf, jangankan lagi bangun lagi tidur istri Bapak harus ditatap, didoakan. Subhanallah, mama dedeh mama teh capek. Dari jam 2 udah masak, belum ada rusak. Beres-beres. Maafin Papa ya. Udah mau tanggal 20 Ramadan, Papa teh belum beliin apa-apa, kelar karena Rasul. Belum beliin baju. Belum ada rezekinya mah ya. Itu katakan, iya mah pemajikan geresare teh mah dipelong ya Allah. Iya pemajikan aing menipu gitu. Kira-kira bisa ditukar tambah atau mencoba. Bagaimana ada bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, itu ada Tuhan. Yang kedua, Al-Quran sangat mendorong kepada kita untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah. Nah ini Bapak dan Ibu. Di secara fikih yang namanya sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi ini luar biasa kalau kita amalkan menjadi benteng pertahanan. Tiada malam tanpa qiyamul lail, tiada hari tanpa salat berjamaah, tiada hari tanpa tilawah Al-Quran, tiada hari tanpa salat duha, tiada hari tanpa menjaga wudu, tiada hari tanpa sedekah, tiada hari tanpa istighfar. Sedekah misalnya. Al-Quran begitu mendorong bagaimana kita mengamalkan sedekah. Jadilah kita orang-orang yang dermawan, jangan bakhil. Saya ingin tanya sama ibu-ibu, kalau ibu jalan-jalan ke mall bawa uang 100.000, perasaan ibu asa gede asa kecil, kira-kira 100.000 cukup untuk apa? Ibu ke Masjid Al-Jabar bawa uang 100.000 untuk dimasukin kotak amal, asa gede asa kecil. Bapak-bapak yang masih merokok, kalau sehari sebungkus berarti sebulan 30 bungkus. Kalau sebungkusnya 30.000 berarti sebulan 900.000. Pak, saya enggak mengeluarkan uang 900.000 untuk rokok. Memang enggak, itu ada uang Bapak. Cuman masalahnya kalau untuk rokok bisa 900.000, bisa nggak sedekah 100.000 sebulan? Bapak Jumatan sebulan 4 kali, 1 kali Jumatan Bapak ngenceng 200.000 lebaran. Itu teh bareng yang suka merokok, belum yang suka musuh. Makanya banyak orang menunggu harta hanya untuk pamer, tapi sedekahnya sedikit disindir sama Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke yang mahal. Dalam tafsir surat At-Taubah disebutkan orang itu nanti di alam barjanya akan teriak-teriak, mana hartaku, mana hartaku, akan dijawab, sesungguhnya harta dan rezekimu adalah apa yang sudah kamu makan sampai habis, apa yang sudah kamu pakai sampai rusak, dan apa yang sudah kamu sedekahkan. Selain itu akan menjadi milik orang lain.
Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang namanya rezeki kita yang sudah kita makan, yang dipakai dan disedekahkan selain itu belum tentu milik kita. Jadi bisa jadi orang hartanya berlimpah, uangnya banyak, tapi belum tentu menikmati. Boleh jadi Allah menguji dia dengan berupa satu, banyak uangnya tapi Allah menitipkan asam urat 15. Pak, kalau sudah punya asam urat 15, secara medis nggak boleh itu makan emping, jeroan, kacang-kacangan, genjer, kangkung, durian, apalagi durian. Ibu, hari durian sama durian sama enggak? Beda, Bu. Durian mah udah keren. Kalau durian apa? Durian mah udah ribu anjir. Dicek kadar gula darahnya 600, banyak uang tapi tidak boleh minum teh manis, kopi manis, susu manis, kue brownies, apalagi teh manis. Dicek lagi tekanan darah tinggi 200, nggak bisa jajan sate, makan nasi. Dicek lagi kolesterol LDL 350. Dicek lagi punya asam lambung, Bapak banyak uang tapi makanya serelan. Rezeki itu yang dipakai, kalau dipakai untuk rezeki kita. Banyak orang bikin villa, fasilitasnya mewah, kolam renang, kolam pemancingan, udah jadi nggak dinikmati. Siapa yang menikmati? Yang jaga tiap hari renang, ngebayar listrik, ngebayar renang, beras disediain, digaji sampai punya anak 5. Yang punya vilanya kegetren. Makanya bunda-bunda yang soleh kalau punya apa-apa pakai, terutama Tupperware pakai. Ini beli Tupperware cuma di lemari, di dosan, di plastikan. Pas anaknya ke sekolah bekal pakai misting, hadiah mentega. Yang dimakan habis, yang dipakai rusak, tapi yang disedekahkan akan abadi. Itu yang dititipin ke anak yatim, fakir miskin, kaum duafa, ke masjid, ke madrasah, ke pesantren, nitip itu yang dibawa masuk. Sok aja kalau bapak ibu meninggal, memang kita bawa apa? Rumah dibakal enggak? Mobil motor dibakal enggak? Jangankan yang di rumah, yang bunda pakai saat ini dari mulai jilbab sampai kaos kaki, nenek kalau meninggal dibakal enggak? Itu kalung, gelang, cincin kalau bunda meninggal dibakal mah. Itu gelang, kalung, cincin kalau bunda meninggal nanti sama si bapak dikasahakeun. Jangankan yang dipakai, yang nempel di wajah bunda, kalau meninggal ditempelin enggak? Dari mulai eyeliner yang warna blackjack, blush on, maskara, al-sudah, kodak, dye cream, night cream, lipstick, lip cream, termasuk royal jelly dari Jepang. Apa ada bagian nanti Jumaya? Ini ditinggalin semua. Makanya rugi kalau kita tidak sedar. Nah, yang ketiganya adalah sama amalan-amalan wajib. Makanya jangan sampai kita meninggalkan sholat, saum, zakat. Ini sholat itu. Yang keempatnya menjaga keikhlasan. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan itu harus ikhlas. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, tapi lillah, ilahi anta maksudi. Tuhan, hanya engkau tujuanku. Waridoka matlubi, hanya ridamu yang aku cari. Aqtini muhabbataka wa ma'rifatak, maka curahkan kepadaku bagaimana aku bisa mencintaimu dan mengenalmu. Dan yang kelima tentunya Al-Quran telah mendorong bagaimana menjaga akidah kita, mempertahankan keyakinan. Jangan sampai kita melakukan kemusyrikan, jangan sampai kita minta kepada selain Allah. Nah ini yang harus kita pertahankan. Nah itu diantaranya. Nah mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita lebih akrab dengan Al-Quran, lebih mencintai Al-Quran. Al-Quran semakin membumi. Al-Quran bukan hanya sekedar hiasan saja, tapi bagaimana Al-Quran menjadi bacaan kita setiap hari. Kita berupaya untuk memahaminya, mengkajinya, menghafalkannya, mensyiarkannya, dan yang paling penting adalah mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Semoga tausiah malam ini ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi syafaat bagi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik kama nawartal ardu binur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.